Oke, baik. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Terima kasih untuk udah hadir dan menyempatkan waktu untuk hadir di malam hari ini. Pada hari ini kita akan ada sesi Q&A, question and answer, seputar psikologi pada Anda yang katanya autis ya. Jadi judul ngobrol sama malam hari ini adalah Q&A seputar psikologi pada Anda yang katanya autis. Baik, dari saya demikian sudah dibuka. Ya silakan. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua, dari Bu Neni. Terima kasih. Belum. Ya boleh Bu Neni, silakan. Gimana? Enggak, belum bisa nanya. Belum bisa nanya ya? Belum ada pertanyaan ya? Oke, baik. Nggak apa-apa Bu Neni. Jadi saya nunggu peserta yang lainnya. Nanti kita tunggu kurang lebih 15 menit ya Bapak Ibu. Kalau misalnya sampai 7.45 belum ada pertanyaan, acara ini akan langsung ditutup ngobrol saat ini ya. Kita tunggu peserta yang lain gabung. Kalau nanya soal mindfulness, panjang lah ya, mindfulness gitu. Kan kalau misalnya saya nih punya anak spesial ya, dan perilakunya kan kadang-kadang mau juga down gitu kan. Nah, maksudnya gimana ya biar praktek mindfulness-nya itu saya tuh tetap bisa konsisten kayak gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya lagi capek, lagi apa, nah udah hilang tuh teorinya tuh kayak gitu. Gitu. Terima kasih Mas. Jadi pertanyaan Bu Neni tadi lebih ke arah, selamat malam Dokter Ali. Selamat malam Dokter Ali. Jadi tadi pertanyaan Bu Neni lebih ke arah gimana supaya melatih mindfulness untuk orang tua ya Bu Neni ya. Betul ya Bu Neni? Benar Mas Pram. Betul ya? Betul. Baik. Jadi pertama untuk melatih mindfulness ini ada banyak caranya Bu Neni ya. Saya akan tunjukkan beberapa cara. Sebentar saya siapkan dulu. Oke, sebentar ini nggak muncul. Oke, ya. Jadi, nah, oke. Sebelum saya share screen, saya akan bertanya dulu ke Bu Neni ya. Bu Neni udah mengerti pengertian mindfulness belum Bu Neni? Kira-kira definisi menurut Bu Neni pengertian mindfulness itu seperti apa gitu? Apa ya bilangnya? Kayak apa ya? Apa ya, kelegaan pikiran ya kali ya, nggak tahu ya. Jadi Belum tahu. mindfulness ini pada dasarnya itu adalah suatu terapi yang dikhususkan untuk melatih kita fokus pada saat ini. Ya, jadi mindfulness itu apa? Mindfulness adalah terapi psikologi yang melatih seseorang untuk fokus pada saat ini, tidak berpikir mengenai masa lampau, tidak berpikir juga mengenai masa depan. Ya, karena pada dasarnya menurut psikologi dijelaskan bahwa kalau masa lalu itu kalau terlalu dipikirin, efeknya itu apa Bu Neni? Kalau masa lalu terlalu dipikirin? Kalau masa nggak maju-maju.
Betul, nggak maju-maju. Tapi perasaannya lebih ke apa, Bu Neni? Kalau Kalau Bu mikirin Neni masa lalu, iya. mikirin masa lalu terus, Bu Neni mikirin masa lalu terus. Itu Negatif. jadi apa perasaannya? Jadi Halo? menyesal ya. Ada Betul ya, maaf Bu ya. Neni ya. Halo? Ya, jadi menyesal ya. Jadi orang kalau berpikir masa lalu terus, itu perasaannya lebih ke arah menyesal ya, lebih ke arah penyesalan. Jadi dia kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini gitu kan. Jadi dia lebih ke arah menyesal. Sedangkan orang kalau berpikir ke masa depan terus, dampaknya itu terhadap menjadi apa? Bapak dan Ibu yang lain juga boleh ketik. Bun ini boleh ngomong lagi? Gimana, Bu? Kalau mikirin masa depan, jadi ada harapan, jadi semangat. Betul. Tapi kalau terlalu berpikir ke depan, itu pun akan membuat diri menjadi khawatir. Betul ya, Bu? Cemas ya, cemas. Nah, betul ya. Nah, jadi intinya terapi mindfulness adalah suatu terapi psikologi yang memfokuskan terapi pada saat ini, pada detik ini. Nah, itu harus dimengerti dulu. Jadi pengertiannya itu harus dimengerti dulu. Suatu terapi psikologi yang difokuskan pada saat ini, pada detik ini. Ditunjukkan oleh kalau kenapa kita harus berpikir pada saat ini, karena kalau misalnya kita berpikir pada masa lampau itu akan membuat kita menyesal terhadap masa lalu kita. Tetapi kalau kita terlalu berpikir ke masa depan, itu akan membuat kita diri cemas, khawatir atau anxiety ya, sering disebut seperti itu. Oke, konsepnya jelas ya Bu Neni ya. Nah, terus untuk mindfulness, ini ada beberapa mindfulness. Mindfulness itu ada beberapa jenis. Nah, jadi terapi mindfulness ini ada terapi mindfulness breathing. Mindfulness breathing itu terapi bernafas. Lalu mindfulness walking, misalnya terapi mindfulness dengan cara berjalan. Dan mindfulness coloring, itu yang saya sering ajarin. Nah, yang paling gampang sebenarnya mindfulness ini ada banyak, ada mindfulness eating juga ada, misalnya terapi mindfulness dengan pada saat kita makan kita mindfulness, itu pun bisa. Tapi lebih banyak terapi mindfulness itu yang paling gampang itu adalah mindfulness breathing ya, cara bernafas. Lalu yang kedua adalah mindfulness coloring. Oke. Ya, seperti itu. Nah, aku akan ambil contoh mengenai mindfulness coloring. Oke. Ini sebentar lagi loading ya. Lagi loading. Oke. Nah, untuk mindfulness coloring, ini contohnya seperti ini. Sudah terlihat ya? Sebentar lagi loading, masih loading. Jadi mindfulness coloring ini seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pernah lihat gambar-gambar seperti ini ya. Nah, kalau gambar-gambar seperti ini bukan cuma sekedar gambar, tapi ini untuk melatih fokus kita. Karena pada saat kita ngewarnain, itu kita berfokus pada saat ini, pada detik ini. Ya, pada saat ini, pada detik ini. Pada menit ini, gitu, pada saat kita ngewarnain. Nah, lalu mindfulness ini tujuannya apa? Tujuan mindfulness ini itu adalah untuk membantu kita agar kita tidak memikirkan terhadap masa lalu dan masa depan, sehingga itu melatih kita untuk fokus pada saat ini. Itu. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat gambar-gambar seperti ini ya. Jadi gambar-gambar seperti ini bukan hanya sekedar gambar, tapi gambar-gambar seperti ini merupakan gambar-gambar mindfulness, di mana orang ini bisa dilakukan oleh anak-anak, bisa dilakukan juga orang dewasa. Ya, cara mewarnainya terserah. Tapi yang jelas untuk pada saat kerjakanlah lebih dari 30 menit cara mengerjakan mindfulness coloring. Ya.
Jadi kalau Ibu Neni tadi pertanyaannya, gimana sih kalau misalnya saya menghadapi anak-anak yang anak berkebutuhan khusus pada saat saya merasa capek, pada saat saya merasa letih, gimana supaya mengurangi rasa letih saya, mengurangi rasa penat saya dengan cara mindfulness. Pertanyaannya seperti itu, ya. Nah, jadi bisa melakukan mindfulness coloring. Nah, warna ini itu syaratnya cuma pakai pensil warna dan jangan ditekan. Sorry, hanya pakai pensil warna dan ditekan, gitu ya. Jadi cara warna ini itu spesifiknya adalah memakai pensil warna dan ditekan. Oke, itu jelas ya. Jadi dengan memakai pensil warna dan ditekan, warnailah lebih dari 30 menit. Ini mindfulness coloring. Ini mindfulness yang paling mudah sebenarnya yang saya ajarkan hari ini. Oke. Mindfulness breathing, mindfulness dengan cara bernafas, bisa juga dengan teknik pernapasan 7-11-11-11 yang pernah saya ajarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Itu. Gimana Bu Neni? Sudah cukup jelas? Iya. Ada pertanyaan lagi Bu Neni? Kalau misalnya kalau belum jelas mau bertanya lagi boleh Bu Neni. Saya sering lihat gambar ini tapi saya nggak tahu ternyata ini ya. Ternyata banyak fungsinya ya. Iya betul. Jadi gambar-gambar seperti ini bukan cuma sekadar gambar mewarnai gitu ya. Tapi ini untuk melatih fokus kita terhadap saat ini. Dan percaya berdasarkan riset orang-orang yang sudah mewarnai gambar-gambar seperti ini lebih dari 20 menit, lebih dari 30 menit, sorry. Orang-orang yang sudah mewarnai gambar-gambar seperti ini lebih dari 30 menit, hasilnya itu sangat amat bagus sekali. Baik, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke. Jadi pertanyaan mengenai mindfulness dari Bapak dan Ibu yang lain ada pertanyaan? Oh ya Mas, kalau mindfulness by walking itu gimana Mas? Kalau mindfulness by walking itu masuk ke mindfulness nature. Jadi agak sulit untuk dijelaskan, tapi itu caranya itu dengan cara waktu kita berlari, waktu kita berjalan, ya, waktu kita berlari atau berjalan, kita menghitung setiap langkah kita. Setiap 15 langkah. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 terus sampai 15, terus hitung lagi sampai 15. Jadi bukan cuma sekedar jalan tapi kita menghitung langkah kita setiap 15 hitungan. Lalu pada saat setiap 15 hitungan kita juga sadar terhadap keadaan sekitar kita, misalnya keadaan sekitar kita, misalnya ada motor lewat misalnya, atau ada langit berwarna biru, atau misalnya awannya berbentuk ikan misalnya seperti itu. Terus misalnya ada cahaya matahari, nah itu kita juga bisa untuk melihat bahwa begitu indahnya alam dan lain-lainnya gitu. Jadi dari saya seperti itu. Ya, itu mindfulness walking. Itu harus dipraktekkan sih Bu Neni. Baru nanti lebih jelas. Saya sering dengar mindfulness kok kayaknya rasanya itu konsep yang berat gitu. Tapi Mas Pram hari ini jelasinnya kok ringan banget ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Sama-sama Bu Neni. Jadi mindfulness pada dasarnya itu terapi positif psikologi, ya, positif psikologi. Jadi positif psikologi itu mempunyai aliran positif psikologi. Positif psikologi artinya melihat segala sesuatu secara positif, itu mempunyai satu terapi namanya terapi mindfulness. Ya. Di mana terapi tersebut berfokus pada saat ini, pada detik ini. Terapi ini diambil dari negeri Bhutan. Kalau Bu Neni tahu, ya Bapak dan Ibu tahu negeri Bhutan ya. Itu di dekat Nepal sana, itu negeri yang secara culture, secara budaya, dia merupakan negeri yang paling bahagia di dunia. Diketemukan bahwa dia adalah negeri yang paling bahagia di dunia. Kenapa dia disebut negeri yang paling bahagia di dunia? Karena pada dasarnya negeri tersebut merupakan, kalau Bapak Ibu suatu saat ada kesempatan ke Bhutan, itu merupakan
selain segala sesuatunya sama ya, jadi pakai baju sama, semua pakaian sama, warna sama, dan jenis pakaian sama, tapi itu lebih ke arah mereka itu tidak ada ekspektasi ke depan seperti apa, dan mereka itu tidak berpikir ke belakang itu seperti apa. Jadi mereka fokus pada saat ini, pada detik ini. Itu yang membuat mereka bahagia di negeri Butan. Ya, seperti itu. Baik, cukup jelas ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu selain terapi mindfulness untuk orang dewasa, untuk orang tua, untuk bagi yang baru pernah hadir di Ngobras, welcome, selamat datang. Hari ini merupakan sesi question and answer, sesi tanya jawab mengenai tentang psikologi pada anak-anak autis, ya, pada anak-anak yang katanya autis. Jadi bagi Bapak dan Ibu ada yang bertanya mengenai dari psikologi, dari segi psikologi, misalnya terapi, atau bahkan terapi untuk orang tua, misalnya pada saat orang tuanya merasa penat, atau orang tuanya merasa capek gitu dalam mengurus anak-anak yang katanya autis itu, gitu ya. Nah itu bisa untuk bertanya di hari ini. Silakan ketik di kolom chat ya Bapak Ibu, atau boleh langsung open mic juga boleh Bapak Ibu. Saya tunggu ya Bapak Ibu. Saya tunggu sampai jam 8 ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, maka acara akan ditutup. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh ketik di kolom chat, boleh bertanya langsung, open mic.
Silakan Bapak dan Ibu, bagi ada yang mau bertanya, boleh ketik di kolom chat, boleh langsung open mic. Lima menit lagi ya, Bapak Ibu. Jika ada yang mau bertanya, jangan malu bertanya, silakan boleh bertanya. Boleh ketik di kolom chat, boleh open mic langsung, atau open kamera langsung juga boleh. Silakan. Bagi Bapak dan Ibu yang baru bergabung, jika mau bertanya, boleh langsung ketik di kolom chat atau open mic ya, silakan. Waktunya 3 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Jika masih ada yang mau nanya atau masih ada yang boleh ketik di kolom chat, beliau boleh open mic. Kali Bu Neni udah bertanya mengenai mindfulness, barangkali Bapak dan Ibu ada mau menanyakan
mengenai terapi psikologi yang lain. Bagi Bapak dan Ibu yang baru pernah bergabung, welcome. Selamat datang. Jika ada pertanyaan mengenai terapi-terapi psikologi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, untuk anak-anak yang katanya autis, boleh silakan ketik kolom chat. Satu menit lagi, Bapak Ibu. Jika tidak ada yang bertanya, akan ditutup. Bagi Bapak dan Ibu yang baru bergabung, apakah ada pertanyaan? Boleh langsung open mic ya. Oke, ini ada pertanyaan dari mamanya Audrey ya. Pertanyaan bagus sekali. Selamat malam Mas Pram, kalau anak lagi jalan di mall lalu tiba-tiba berhenti jalan dan menempel ke dinding sambil melihat sekeliling lalu tidak mau jalan lagi untuk beberapa saat. Apakah itu karena psikologi apa Pram? Terima kasih. Jawabannya bukan karena psikologi. Jadi jawabannya itu karena pada dasarnya anak-anak autis itu, anak-anak yang katanya ada autis, itu mereka itu sering melakukan sesuatu yang rigid ya, yang itu aja gitu. Jadi pada dasarnya dari saya jawabannya itu bukan karena psikologi, tapi karena ada gejala autisnya seperti itu. Ada gejala-gejala autisnya. Gitu. Jadi mereka sering melakukan sesuatu seperti misalnya lagi berhenti di jalan dan menempel di dinding gitu ya. Nah, itu bisa bisa ada menunjukkan adanya gejala-gejala autis, tapi bukan karena psikologi ya. Jadi misalnya ada traumatis atau apa gitu, saya rasa tidak ada seperti itu.
Itu mamanya Audrey. Oke, cukup jelas mamanya Audrey. Kalau mau nanya lagi boleh ketik lagi. Baik, sama. Kita tunggu 2 menit lagi ya Bapak Ibu. Kalau belum nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Karena sudah menunggu kurang lebih tadi 20 menit. Pak Pram, anak mudah ke distract bagaimana? Ada beberapa cara dari Ibu Kirana Tiar ya. Ada beberapa cara untuk melatih anak itu fokus, ya. Yang pertama itu hindari mereka dengan sosial media seperti TikTok, Instagram, terus YouTube. Nah, itu hindari mereka dengan sosial media karena dengan terbiasanya ada stimulus atau ada respon, ada sesuatu rangsangan dari luar yang cepat. Jadi rangsangan seperti itu ya. Kalau lihat TikTok kan cuman 1 menit, 30 detik, 30 detik, 30 detik, 30 detik berubah videonya tanpa saya menjelekkan sosial media apapun ya. Itu membuat seseorang menjadi mudah terdistraksi. Jadi hindari mereka dengan sosial media. Kalau mau buka sosial media boleh nggak boleh, tapi maksimal hanya 20 menit dalam 1 hari. Itu cara pertama ya. Terus cara kedua untuk membuat anak tidak mudah terdistraksi. Gimana caranya? Ajarkanlah pola asuh. Pola asuhnya gimana? Contohnya berikan mereka misalnya reward dan punishment ya, reward. Jadi reward suatu hadiah dan hukuman. Misalnya pada saat anak-anak tersebut ada anak-anak misalnya kamu duduk tenang belajar baca buku nggak usah lama-lama, misalnya 15 menit aja, 15 menit, atau misalnya kamu ngegambar 15 menit tanpa lihat handphone, tanpa bangun dari tempat duduk, tanpa teriak, tanpa ngobrol gitu kan. Misalnya duduk 15 menit aja nggak usah lama-lama. Nah, maka mama akan berikan kamu permen misalnya, atau mama akan berikan kamu kalau untuk anak yang katanya autis nggak bisa permen ya, atau anak yang ada adik-adik juga nggak bisa. Jadi anak mama akan berikan kamu stiker lah, gitu, stiker lah gitu, prinsipnya seperti itu, ya, gitu. Baik, sama-sama Ibu. Masih saya tunggu pertanyaan selanjutnya.
2 menit lagi ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Waktu udah menunjukkan 8 lebih 10. Saya sudah berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu, bagi yang mau bertanya silakan bertanya. Baik, Pak Heri, ada di situ Pak Heri? Masih di jalan? Ya Mas, masih di jalan. Oh iya, oke baik. Oke baik, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kesediaannya. Oh ini ya, masih ada pertanyaan nih dari Pak Herianto. Lukman kalau ambil jajan di toko sudah diminta kembaliin, tapi kalau sampai di rumah mau kembaliin. Maksudnya gimana nih, Pak Herianto? Boleh open mic, Pak Herianto? Atau ketik di kolom chat. Saya kurang jelas nih pertanyaannya nih. Lukman kalau minta jajan di toko sudah diminta kembaliin, tapi kalau sampai di rumah mau dikembaliin. Maksudnya kalau jajan di toko emang Lukman ngambil barang atau gimana? Atau Halo. ya Pak Herianto Kalau gimana? Ya Pak, ya silakan kalau Pak. ngambil barang di toko disuruh kembaliin kalau dia enggak mau. Tapi kalau udah sampai di rumah diminta, mau dia. Kan Oh, gitu ya. oh. Kalau dari saya sih, pertama dia ngelihat faktor lingkungannya sih Pak. Cuman kalau dari saya balik lagi Pak, kalau dalam bentukan perilaku, alangkah baiknya nih kalau Lukman bisa waktu dia ngambil barang di toko, nggak mau balikin dia dihukum gitu Pak. Saya tangannya dipukul gitu misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Atau diberikan positif punishment misalnya diberikan hadiah gitu Pak. Misalnya. Kalau kamu mau balikin, nanti dikasih stiker misalnya gitu. Itu sih Pak, dari saran saya. Oh gitu Pak ya. Soalnya dia udah besar, jadi kalau kita tarik-tarikan di toko kan enggak enak juga. Jadi tunggu dia Uh, pulang, dia agak tenang, saya ambil, saya pulangin, baru mau gitu. Iya, betul-betul. Tapi agak repot juga kalau tokonya kan jauh ya Pak ya. Itu kan akan membuang waktu Bapak juga. Jadi saran saya sih seperti itu ya. Jadi misalnya kalau dia lagi di toko, pada saat di tokonya mungkin dihukum waktu pada saat di tokonya atau diberikan hadiah waktu pada saat di tokonya gitu Pak. Gitu sih Pak. Iya, kayaknya dia mencari perhatian mungkin di toko itu Pak. Iya, betul. Itu yang maksud dari saya sih. Iya, Iya, iya. cari perhatian juga ada waktu di toko. Seperti itu Pak. Hmm. Iya Pak, makasih Pak. Oke, baik. Sama-sama Pak.
Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Rika Bengkulu ya. Anakku Juan belum bisa komunikasi, tapi dia pengingat ada tempat jual makanan nasi uduk, tempat dia biasa dibelikan nasi uduk. Kemarin kami beli nasi uduk, tapi bukan di tempat biasa. Juan nangis nggak mau makan. Pertanyaannya kenapa terjadi seperti itu ya, Bu Rika ya? Karena pada dasarnya anak-anak yang dikatakan katanya autis itu pada dasarnya itu rigid, sifatnya rigid. Jadi rigid itu kaku gitu ya. Bahasa Indonesia kaku. Jadi nggak mau berubah, sesuatu nggak mau berubah gitu. Misalnya saya pernah dengar juga ada anak misalnya kalau tidur dia mau jam itu dikeluarin. Kalau ada jam dia nangis-nangis gitu misalnya. Kamar tidur ada jam dia nangis-nangis. Gitu. Jadi dia pengennya selalu jam itu dikeluarin gitu. Jadi atau misalnya dia waktu makan dia ada daging misalnya, atau harus ada daging ayam, paha ayam gitu misalnya. Kalau nggak ada paha ayam dia nggak mau makan gitu, seperti itu. Jadi pada dasarnya emang mengubah cara, emang itu perilaku anak autism gitu ya, kayak gitu. Nah, cara merubahnya gimana? Cara merubah kebiasaannya itu bisa dengan kalau menurut saya balik lagi bisa dengan reward and punishment, bisa juga dengan pembentukan perilaku, misalnya diajarin eh, kalau misalnya makan gitu ya, misalnya kalau makan di tempat diberikan nasi uduk itu diberikan hadiah gitu ya, hadiah misalnya diberi waktu makan nasi uduk di tempat yang lain gitu, misalnya bisa diberikan hadiah, bisa diberikan minuman atau apa gitu. Jadi gitu sih, Bu Rika. Memang pada dasarnya itu perilaku pada anak-anak yang bersifat autism. Ada lagi Bapak Ibu yang mau nanya? Pak Pram, bagaimana kalau anak terobsesi dengan mainan tertentu, bikin repot kalau diajak ke mall. Nah, ini anaknya anak berkebutuhan khusus ya, betul Ibu ya? Anak yang katanya itu autis, betul ya? Bukan anak normal kan? Betul nggak Bu Kirana? Betul ya? Oke. Oke. Pada dasarnya kan, jadi kalau anak-anak yang berkebutuhan, anak-anak yang katanya autis itu eh, mereka kan sifatnya itu berkebalikan dengan anak-anak yang normal ya. Jadi biasanya stimmingnya juga beda misalnya, atau misalnya obsesinya dengan mainan tertentu. Jadi kalau kata saya coba Ibu Kirana bisa untuk memberikan mainan yang lain misalnya, atau misalnya diajak ke toko mainan, dipegang mainan tersebut tapi jangan dibeli, itu juga bisa gitu. Jadi dipegang mainan tersebut tapi jangan dibeli gitu ya, Bu Kirana ya. Jadi dia hanya megang saja sekedar, tapi tidak harus memiliki gitu, tidak harus memiliki.
Kalau dibeli anaknya tantrum. Nah, waktu tantrum itu baiknya kita kasih punishment. Maksudnya kita marahin atau kita tarik ajak pulang atau gimana gitu. Karena pada dasarnya kalau misalnya dia mau mainan tersebut, terus kita penuhin, satu kali kita penuhin, nanti ada mainan lain, terus dia beli lagi, kita penuhin lagi. Terus ada mainan ketiga, dia mau lagi, kita penuhin, kita beli lagi, kita penuhin lagi. Alhasil itu akan menjadi sebuah, namanya kalau di psikologi namanya conditioning ya. Jadi waktu itu aku pernah jelasin namanya conditioning. Jadi dia udah terbiasa terbentuk, apa yang saya mau saya teruskan, apa yang saya mau saya teruskan gitu. Jadi gitu. Jadi dari saya, apa yang saya mau saya harus dapat. Maksud saya teruskan tuh itu. Apa yang saya mau saya harus dapat. Apa yang saya mau saya harus dapat. Jadi pada dasarnya kita sebagai orang tua kita harus mendidik bahwa apa yang baik-baik, apa yang buruk-buruk, itu kuncinya. Dan tidak semua yang anak-anak kita minta itu harus kita penuhi. Ya, tidak semua apa yang anak kita minta dengan kondisi apapun itu harus kita penuhi. Itu tidak. Karena pada dasarnya apa yang menurut kita baik dan apa yang menurut kita buruk itu harus ditegakkan, gitu ya. Jelas? Jadi harus tarik ulur dulu, lebih tepatnya harus tegas sih Bu, kalau menurut saya Bu Kirana. Gitu. Jadi kalau misalnya emang nggak boleh, ya nggak boleh gitu. Mungkin misalnya pada saat dia ulang tahun, misalnya gini, misalnya anak itu terobsesi dengan mainan tertentu, misalnya dia main dengan mainan apa ya, misalnya dia terobsesi dengan mainan robot gitu misalnya. Terus kalau ibu bilang nanti waktu ulang tahun mama beliin ya robot gitu, tapi nggak sekarang gitu. Mungkin dijanjiinnya seperti itu. Jadi biasakan jangan kasih sesuatu kalau nggak ada momen tertentu atau anak-anaknya lagi pada saat tantrum, misalnya dikasih hadiah dan lain-lain, itu kurang bijak sih sebenarnya. Jadi biasakan bagi Bapak dan Ibu jangan berikan hadiah jika anak-anaknya itu tidak ada sesuatu yang spesial gitu. Misalnya hari ulang tahun dia, bukan hari ulang tahun dia, bukan hari Lebaran, bukan hari Natal, bukan hari apa-apa aja. Misalnya hari-hari biasa diberikan mainan, dibeliin mainan, atau pada hari-hari biasa dibeliin coklat. Pada hari-hari biasa diajak makan gitu misalnya, diberikan makanan yang enak, gitu ya. Nah, jadi itu akan membuat anak itu menjadi apa ya? Jadi spoil gitu. Jadi bisa dibilang jadi manja gitu sifatnya gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita hari ini selesai lebih cepat ya, sampai 20.30, masih ada 7 menit lagi. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Pertanyaan lain? Boleh Bu Feni. Ya, sebagai pertanyaan terakhir ya.
Pertanyaan bagus banget. Pak mau nanya gimana caranya kalau kita disiplinkan anak kita supaya dia nurut. Soalnya asal dikoreksi akan marah. Nah, ada beberapa cara. Pertama, anaknya harus stabil dulu dengan terapi biomedis. Itu ya saya bilang, ya. Jadi pertama anaknya itu harus stabil dulu. Kalau anaknya belum bisa berkomunikasi atau anaknya belum bisa diajak bicara gitu ya, atau belum mengerti komunikasi gitu kan. Nah, itu akan repot sebenarnya untuk kita mendisiplinkan itu akan repot. Maka dibantu dengan beberapa terapi seperti terapi suplementasi, Bikom, Asira. Nah, itu harus dilakukan dulu. Nah, setelah itu nanti untuk mendisiplinkan anak tersebut gimana? Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa untuk membuat timetable, ya, timetable. Jadi misalnya jam sekian sampai jam sekian kamu ngelakuin apa, jam sekian sampai jam sekian kamu ngelakuin apa, jam sekian sampai jam sekian kamu ngelakuin apa. Lalu setelah itu Bapak dan Ibu juga bisa untuk memberikan kembali lagi punishment misalnya harus diingat reward dan punishment itu sangat amat penting sekali ya Bapak dan Ibu ya. Jadi misalnya kalau dia salah diberikan punishment, ya misalnya dipukul tangannya misalnya gitu. Terus atau misalnya reward gitu ya, diberikan reward, diberikan hadiah gitu misalnya. Atau pada saat dia bagus kita berikan hadiah, pada saat dia melakukan ada prestasi kita berikan dia hadiah gitu seperti itu. Nah, terus bisa juga pada saat kita mendisiplinkan anak kita itu saya selalu bilang jangan memberikan reward jika tidak ada apa-apa gitu. Jadi misalnya pulang dari kerja langsung tuh dibelikan mainan yang mahal yang bagus gitu ya, yang anak kita suka gitu ya. Padahal dia nggak ada apa-apa gitu, nggak hari-hari biasa aja gitu, kayak gitu. Terus usahakan walaupun anak kita sulit untuk fokus, anak berkebutuhan khusus itu sulit untuk fokus, tapi saya minta kalau bisa dilatih pelan-pelan, misalnya di awal 10 menit, misalnya untuk duduk diam, tenang, nggak ngomong, terus kamu nulis, misalnya belajar berhitung, belajar berhitung. Kamu diam, duduk tenang, belajar berhitung ya, duduk selama kurang lebih 10 menit tanpa ada kendala, tanpa ada masalah. Kalau nggak ada masalah, saya akan berikan stiker misalnya gitu, atau saya berikan misalnya saya akan ajak papa makan, misalnya gitu, atau ajak bermain di taman gitu misalnya. Jadi macam-macam ya Bapak dan Ibu, approach-nya macam-macam seperti itu. Oke, cukup jelas. Jadi pada dasarnya untuk mendisiplinkan itu dibutuhkan pertama berikan reward dan punishment. Terus yang kedua, jangan berikan reward kalau nggak ada apa-apa. 3, saya juga bilang kalau untuk mau disiplinkan anak-anak kita itu supaya dia nurut sama kita, itu jangan diberikan timetable. Oke, ada pertanyaan lagi? Gimana Bu Feni? Nah, dari saya satu, kalau koreksi terhadap sesuatu yang dia memang salah, dia nggak terima, itu kita tetap harus koreksi sebagai tugas orang tua. Karena yang salah, yang benar-benar. Kitanya sendiri jangan nyerah, karena udah anaknya tantrum, anaknya nggak bisa diajak bicara, anaknya gini.
udah kita udah nyerah aja gitu. Nah itu salah gitu ya. Jadi kalau koreksi karena anaknya kita nggak bisa terima gitu ya, tolong deh itu kita jangan nyerah gitu, saran saya. Jadi kitanya tetap yang benar-benar salah gitu. Ya, jelas sampai sini ya. Baik, Bu Feni. Jadi pada dasarnya yang benar-benar salah dan anak itu nggak boleh diberikan kalau udah benar, kalau udah salah diberikan reward itu fatal. Misalnya anak kita misalnya dia mukul temennya gitu ya, terus kita berikan dia hadiah gitu. Nah itu salah gitu kayak gitu. Padahal dia jelas-jelas dia mukul temennya tanpa alasan yang jelas misalnya seperti itu. Oke, baik. Ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan penutup barangkali. Baik, jika ada pertanyaan, demikian acara ngobras pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk waktu dan tempatnya yang telah bersedia dan mau datang dan ikut di ngobras pada malam hari ini. Semoga ilmu yang saya bagikan dapat berguna bagi sesama. Dan bagi Bapak dan Ibu yang baru hadir, saya melihat ada muka-muka baru ya di tempat ini. Bagi Bapak dan Ibu yang baru hadir di tempat ini, boleh nanti bisa tik di Facebook ya, tik di Facebook ya. Jadi ketik di Facebook kalau ada pertanyaan mengenai apapun ya, mengenai protokol dokter sendiri boleh, atau mengenai cara mendidik atau gimana, atau pola asuh atau seperti apapun itu boleh. Sampai bertemu di ngobrol selanjutnya. Selamat malam, terima kasih, Tuhan berkati. Selamat malam.